Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naji Amardin Murtada, NIM A710180014, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini akan sedikit menjelaskan analisis resiko keamanan pada perusahaan. Terutama pada cloud computing adalah sekumpulan beberapa resource yang saling terintegrasi menjadi satu bagian melalui cloud atau di website di dalam internet. Cloud computing didasarkan pada teknologi grid computing yang membuat skalabilitas suatu sistem komputasi menjadi sangat besar dengan menggabungkan beberapa source komputer dan menjadi satu store. Analisis keamanan cloud computing: semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan teknologi cloud computing sehingga banyak sekali keuntungan, tetapi juga menekan biaya penerapan ini yang relatif mahal dan sebenarnya mudah untuk instalasinya. Kemudian juga pengelolaannya itu termasuk mudah. Dengan banyaknya informasi yang mengalir pada cloud computing menjadi topik yang menarik apabila menganalisis keamanan yang ada. Kemudian memberikan manfaat menarik dan hemat biaya, memberikan berbagai pilihan penyimpanan data. Bagian TI melakukan ekspansi penyimpanan, memberikan resiko peluang baru untuk eksploitasi bidang keamanan, standar kebijakan kontrol untuk membantu manajemen perlindungan data melalui pengamanan data pada sistem. Analisis keamanan cloud computing berdasarkan identifikasi analisis risiko kontrol harus dirancang dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa yang dilakukan mengatasi risiko untuk mencapai bisnis dan tujuan TI ini, yaitu pengamanannya yang tepat pada sistem dan perlindungan pada data bisnis yang berharga, tetapi menjadi tanggung jawab manajemen dari admin cloud atau penyedia layanan. Usaha untuk mengurangi risiko pada cloud computing: yang pertama, data security, administrasi dan kontrol. Kemudian yang kedua, logical access. 3, network security. 4, physical access. 5, compliance. Yang selanjutnya adalah risiko keamanan data pada kerahasiaan data. Cloud computing memungkinkan akses penggunaan secara bersama, menimbulkan masalah pada privasi data, termasuk oknum atau hukum yang menyimpang penggunaan terhadap informasi bisnis ini. Dengan penyimpanan secara eksternal atau penyedia jasa layanan dapat diakses oleh yang tidak berhak. Ancaman privasi data dapat berasal dari internal mau baik perusahaan atau jasa penyedia layanan. Kebocoran data bisa terjadi karena kegagalan hak akses keamanan beberapa domain, sistem pengiriman secara elektronik dan fisik pada melakukan backup pada cloud computing. Kemudian risiko keamanan pada kontrol terhadap data, yaitu seharusnya menjaga keamanan privasi data, pencurian identitas, dan cybercrime. Perusahaan tidak memiliki kontrol langsung pada penyedia layanan. Sebuah perusahaan cloud yang melakukan pelanggaran hukum, kemudian penyitaan data, dapat menyebabkan data rahasia semua perusahaan yang berada dalam penyedia layanan itu dapat diekspos. Kemudian ketersediaan data dan layanan. Recovery harus teruji, terencana, dan sangat penting dalam hal menjamin ketersediaan layanan dan data. Risiko kerahasiaan data dapat menghambat prosedur penguji backup dan restore data, dan jika terjadi insiden pelanggaran cloud yang lainnya dapat mendapatkan prioritas tinggi dalam proses recovery data, karena cloud ini didasarkan pada layanan penyimpanan data. Keterlangsungan data di saat penyedia layanan bisnis itu keluar dari operasi lagi menjadi sebab risiko utama. Kemudian integritas data. Pada cloud computing, perubahan yang tidak sah terhadap data oleh sistem penyedia layanan dapat mempengaruhi ketersediaan data dan aplikasi, karena sumber daya sistem tidak efektif dipisah antara pelanggan, dan integritas data dalam lingkungan penyimpangan cloud yang kompleks dapat memberikan ancaman terhadap integritas data. Kemudian enkripsi data.
enkripsi tidak menjamin data di lingkungan cloud dibagi dengan beberapa banyaknya penyewa, ada sebuah penyedia layanan, sehingga memunculkan risiko kebocoran data dan akses tidak sah. Penyimpanan data bersifat sensitif melalui internet, membacakan kebocoran data pada disk atau perusahaan juga tidak terlepas dari ancaman dari penyedia layanan. Kemudian logical access, penggunaan internet menyebabkan risiko yang tidak sah seperti admin perusahaan tidak sah antarmuka melalui admin cloud computing jauh lebih tinggi dibandingkan dengan admin tradisional atau lokal sendiri. Mekanisme autentikasi lebih bisa meningkatkan risiko akses tidak sah ke data secara global. Autentikasi lebih termasuk pengguna yang berperilaku tidak aman. Kemudian risiko selanjutnya yaitu seperti ancaman penyalahgunaan denial of service menjadi ancaman besar lingkungan cloud. Kebijakan cloud tidak di bawah kontrol perusahaan sebagai pemilik sumber daya, tetapi pada penyedia layanan. Dengan menggunakan pengguna cloud dapat secara luas mengakses data bisnis tanpa melalui jaringan perusahaan, menyebabkan kerentanan keamanan. Kemudian dampak bagi perusahaan, yang pertama menghemat resource penggunaan gawai, kemudian yang kedua dengan mudah mengontrol aktivitas user dan data. Bagi karyawan yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua kepuasan pegawai, yang ketiga fleksibel, yang keempat berkurangnya biaya. Kemudian yang dampak berkepanjangan bagi perusahaan yaitu jika ada karyawan yang menginstal aplikasi yang sekiranya tidak resmi atau di luar situs aman, maka ditakutkan pihak hacker itu sudah mempergunakan sehingga data nantinya dapat diakses oleh hacker seperti itu. Kesimpulannya itu dalam cloud computing yang aman dan kuat, tetap kontrol memitigasi risiko keamanan harus dilakukan. Pertimbangan terhadap sebuah risiko untuk memastikan integritas dan ketersediaan aplikasi data pada cloud. Menyarankan untuk kontrol dapat dipertimbangkan untuk memperhitungkan risiko keamanan sebagai kerangka pedoman standar kontrol untuk menangani risiko cloud computing termasuk keamanan data, administrasi kontrol, logical access, keamanan jaringan, fisik, dan pada perundang-undangan dan virtualisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.